Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhiruhu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan pada kita semua, sehingga pada pagi hari ini saya Allah perkenankan untuk membersamai teman-teman semuanya memenuhi undangan dari teman-teman ASEHA untuk memberikan kajian rutin kemuslimahan. Jujur ini sebuah penghormatan tersendiri buat saya, sekaligus juga rasanya ini merupakan warning gitu ya. Mungkin Allah ingin saya menjadi lebih baik dengan cara seperti ini, dengan cara diminta untuk memberikan kajian gitu ya, padahal sejatinya sebenarnya saya juga masih belajar, masih sangat butuh untuk belajar. Akan tetapi sekali lagi saya mengucapkan banyak sekali terima kasih pada teman-teman semuanya. Sengaja saya menghadirkan wajah saya karena ingin menyapa teman-teman yang mungkin selama ini udah jarang ketemu dengan saya ya. Apalagi saya dengar kabar ada yang ikut kulwapnya ini dari Jepang ya. Lalu saya selamat pagi semuanya. Di sana jam berapa ya? Ada siapa aja nih yang hadir? Oh, ada siapa ya? Mbak Nanjar ya. Ya, kabarnya ada Mbak Nanjar. Semoga pagi ini bisa online bareng ya nanti ya kita ya. Baik, selawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada qudwah hasanah kita Nabiullah Muhammad SAW, seorang Rasul yang tidak akan pernah kering untuk bisa kita menimba terus ilmunya. Kehadiran beliau menjadi salah satu cahaya yang akan terus menerangi kita. Tanpa kehadiran beliau, kita mungkin masih menyembah batu ya, masih menyembah batu, masih menyembah berhala. Tapi Allah hadirkan sosok Muhammad SAW di tengah-tengah kita, pastinya untuk menjadikan beliau menjadi sosok yang bisa kita ambil pelajarannya, bisa kita tiru tingkah lakunya setiap harinya. Oke, teman-teman, dalam kondisi wabah seperti sekarang ini, ternyata ya hikmahnya luar biasa ya. Nah, mungkin kalau nggak ada wabah, saya nggak diundang ngisi kajian rutin ya. Ya, tapi ini salah satu berkah buat saya bisa bertemu dengan teman-teman semuanya. Oke, sebagai pendahulu, sebelum saya masuk ke materi, sedikit coba saya masukkan di sini untuk sebagai pendahuluan, kita sedikit mengkilas ke kehidupan Rasulullah sebelum kemudian beliau dilahirkan ya. Kita tahu pastinya di balik orang besar ada pahlawan, ada sosok lain yang menginspirasi. Dan salah satunya adalah sosok Bunda Aminah ya, Ibunda Rasulullah SAW. Bunda Aminah kita tahu beliau saat mengandung sudah ditinggal suami. Artinya pada saat Rasulullah masih dalam kandungan sudah tidak ada ayahnya. Kemudian begitu lahir 7 tahun, lagi-lagi Rasulullah juga ditinggal oleh ibunda. Ini merupakan
cerita yang tidak biasa di tengah-tengah kita sebagai seorang manusia biasa ya, yang lahir sampai besar, kemudian dibesarkan oleh orang tua kita. Akan tetapi ternyata Allah menghadirkan sejarah yang tidak sama dengan orang-orang lain. Dan bahkan ternyata banyak orang-orang besar itu, ya, banyak orang-orang besar itu juga mempunyai cerita yang tidak sama dengan orang-orang biasa. Nah, ini istimewanya. Kenapa kita sendiri sebelum mengetahui bagaimana sosok ibu itu sangat memberi arti, ya kita bisa belajar dari kehadiran Rasulullah SAW sebelum dia dilahirkan dan setelah dia dilahirkan, gitu ya. Nah, Eee, yang mengilhami atau membuat kita harus selalu ingat pada, eee, bakti seorang ibu, salah satunya di awal Rasulullah itu, dianggap apa keistimewaannya gitu ya oleh kaum Quraisy. Nah, sampai kemudian Allah memerintahkan Rasulullah untuk menjawab dengan, salah satu ayatnya di Al-Isra, bahwa katakanlah Muhammad, "Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang muslim yang menjadi rasul?" Ya, manusia biasa seperti kita. Akan tetapi Allah memberikan keistimewaan, ya, keistimewaan yang tidak diberikan pada manusia yang lain. Dan itu sebagai petunjuk, ya. Ini loh ciri-ciri manusia yang bisa masuk surga. Jadi tidak ada lain yang bisa kita jadikan role model ya. Nah, kalau di keperawatan kan kita kenal ada role model dalam keperawatan. Nah, kalau role modelnya orang Islam, number one, number first adalah Rasulullah SAW. Ya, walaupun beliau manusia biasa, akan tetapi beliau menjadi manusia yang terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian salah satu ungkapan bahwa memang Rasulullah itu ya manusia biasa karena sesungguhnya aku ini hanyalah anak seorang Quraisy yang memakan dendeng. Ya. Dendeng waktu itu adalah makanan kebanyakan, orang kebanyakan ya. Bukan misalnya makan spaghetti dan sebagainya kayak gitu kan. Mungkin bukan sembarang makanan yang biasa dimakan semua orang. Nah, selain itu ada salah satu hadis yang menerangkan juga bahwa surga di telapak kaki ibu. Kenapa tidak di telapak kaki ayah itu ya? Karena tadi keistimewaan seorang ibu yang luar biasa. Ya, mengandung, melahirkan, menyusui, ya itu menjadi tugas utama yang tidak diberikan pada laki-laki. Ya, oleh karenanya ketika Rasulullah kemudian ditanya oleh salah seorang sahabatnya, "Ya Rasul, siapakah orang yang paling berhak diperlakukan dengan mulia?" Jawab Rasul adalah, "Ibumu, ibumu, lalu ibumu, lalu ayahmu." Ya, bukan berarti mengesampingkan, peran ayah tidak sama sekali ya, akan tetapi dari hadis ini bahwa kita tahu bahwa peran ibu sangat-sangat penting. Nah, oleh karenanya teman-teman yang pastinya akan menjadi calon ibu ya, ya, akan menjadi, calon ibu, calon istri. Nah, itu harus menyadari bahwa kita ini istimewa loh, ya, oke. Nah, kesadaran bahwa kita istimewa tidak hanya apa namanya, tidak hanya menjadikan kita menjadi, eee, ujub atau sombong, bahkan sebaliknya, mestinya kita menjadi seorang muslimah yang pandai untuk menyiapkan diri menjadi sosok tadi, madrasah utama bagi anak-anak kita. Nah, berikutnya juga ditekankan bagaimana sosok ibu itu menjadi salah satu sosok yang sangat penting pada, eee, kehidupan manusia. Bahkan ketika ada salah satu sahabat yang ingin berjihad ya, akan tetapi oleh Rasulullah ditahan, ya. "Bagaimana kamu, mau berjihad sementara masih ada ibumu?" Ya, artinya di sini sebelum kamu berjihad, kamu harus, meminta restu, meminta ridho dari ibumu. Jika ibumu tidak berkehendak, ya jangan tinggalkan dia. Nah, ini menjadi, salah satu
nas yang menekankan eee, pentingnya kita meminta ridho dari ibu kita, ya. Ya, sedikit menguras emosi sedikit ya, bahwa kita diberikan Allah kenikmatan, ya, dan mungkin ada teman-teman yang sudah, terutama yang sudah, magang di Jepang ya, sudah bisa menghasilkan uang sendiri, jangan pernah lupakan ibu ya. Nah, selalulah ingat bahwa setiap kesuksesan kita ada jerih payah beliau, sehingga yang orang yang paling berhak, pertama kali yang paling berhak mendapatkan, fasilitas, dari kesuksesan kita adalah ibu. Oke. Oke, saya lanjut ya. Nah, menjadi salah satu ilham yang mengilhami saya untuk mengupas tentang peran, mmm, ibu sebagai madrasah utama adalah, sosok-sosok yang ada di belakang layar, ya. Nah, ini saya dapatkan di buku yang Masya Allah ini bukunya luar biasa, cukup tebel, ya. Dari buku ini udah lama saya beli, tapi qadarullah ya, dengan diundang menjadi pembicara kali ini, saya jadi harus baca nih bukunya. Padahal baru sedikit saya baca karena tebel banget gitu ya. Nah, langsung saja ya kita ingin lihat, belajar dari bidadari-bidadari surga yang memang, sudah lebih awal gitu ya, menjadi inspiring bagi kita semua muslimah di dunia ini, ya. Kita kenal ada Bunda Khadijah yang paling terkenal dengan ketulusannya, ya. Orang tulus itu ya Masya Allah ya, orang tulus itu belum ngomong aja itu udah kerasa di hati ya biasanya. Karena ketulusannya itu memancarkan, eee, keabadian gitu ya katanya. Nah, eee, Bunda Khadijah menjadi wanita pertama yang menjadi rujukan kita, harusnya menjadi rujukan kita semua, eee, muslimah ya, untuk bagaimana sih menjadi seorang muslimah yang disayang Allah, yang pastinya, diistimewakan oleh Allah. Kemudian ada Bunda Saudah ya, penuh ceria ya. Jadi sepeninggal Khadijah, Rasulullah itu mengalami masa kesedihan ya, karena beruntun ya, setelah ditinggal Bunda Khadijah, kemudian ditinggal pamannya, dan itu menjadi tahun kesedihan. Dan Allah kemudian hadirkan Saudah dengan sifatnya yang penuh ceria. Ya. Berikutnya ada Bunda Aisyah, ya terkenal dengan kesuciannya ya, karena di antara istri-istri Rasulullah hanya Aisyah yang dinikahi dalam masih kondisi gadis gitu ya, gitu. Jadi hanya Aisyah. Jadi terkenal, selain kesuciannya juga, kesucian ini bukan hanya karena beliau itu masih gadis, tetapi juga karena kecerdasan, kepintaran, dan banyak sekali riwayat-riwayat hadis itu yang diambil dari Aisyah ya. Karena Aisyah menjadi wanita yang paling lama hidup bersama Rasulullah, bahkan Rasulullah sendiri meninggal di pangkuan Bunda Aisyah ya. Wah, jadi ingat lagu Aisyah ya. Nah, pastinya teman-teman harusnya banyak belajar sosok Aisyah itu seperti apa ya, bukan hanya dilakukan saja. Oke, lanjut ya. Nah, ada Bunda Hafsah. Bunda Hafsah ini salah satu putri Umar bin Khattab ya, salah seorang sahabat Rasulullah. Beliau juga terkenal ahli ibadah dan hafalannya banyak. Nah, jadi kalau ada yang pengen menjadi penghafal Al-Quran, nah, bisa ambil role modelnya adalah Bunda Hafsah. Kemudian Bunda Zainab binti Huzaimah. Ini terkenal dengan kedermawanannya ya. Uh, Seperti halnya Bunda Khadijah, tapi ini uh, eranya beda ya. Kemudian Ummu Salamah atau Hindun. Nah, Hindun ini dulu kalau ada yang pernah lihat film Futuh Mekah ya, Hindun ini pernah akan dulu belum masuk Islam ya. Jadi pernah mengambil apa jantungnya Hamzah ya. Oh, ceritanya itu seru banget. Tapi Hindun ini memang terkenal cerdas. Nah, setelah masuk Islam, kemudian
masuk ke Islamnya kafah ya. Nah, di sini dinikahi oleh Rasulullah SAW. Kemudian Zainab binti Jahsy. Nah, ini dinikahi Allah di langit ketujuh. Karena apa? Nah, ini ada ceritanya lagi ya. Nah, Zainab ini cantik, cantik sekali gitu. Nah, kecantikannya itu katanya melebihi Cleopatra. Wah, nggak tahu ya. Saya Cleopatra sendiri juga belum pernah lihat gitu ya. Tapi terkenal sangat cantik, dan Zainab ini sebelum dinikahi Rasulullah adalah menjadi istri dari Maula. Maula itu budaknya Rasul yang diangkat menjadi anak, yaitu Zaid bin Sabit ya. Setelah diceraikan Zaid karena memang Zainab ini keturunan bangsawan ya. Jadi ya ternyata ya status sosial itu juga menentukan ini ya, kadang ya terhadap apa jodoh gitu ya. Nah, setelah bercerai dari Zaid, Allah kemudian memang ini ceritanya panjang ya, kalau mau cerita tentang Zainab itu sampai kemudian dinikahi Rasulullah SAW. Di buku ini diceritakan ya banyak hal, banyak kisah terkait pernikahan Rasulullah dengan Zainab. Kemudian Juwairiyah, ya Juwairiyah ini pembawaannya berkah ya. Apa-apa yang dilakukannya selalu berkah. Bahkan setelah menikah dengan Juwairiyah, banyak tawanan dari kaumnya Juwairiyah ini dibebaskan ya. Begitu Rasulullah SAW menikah dengan Juwairiyah, itu banyak juga kaum dari Juwairiyah ini di kaum di mana tempat tinggal Juwairiyah ini masuk Islam. Kemudian ada Bunda Syafiyah ya. Bunda Syafiyah juga terkenal sebagai wanita yang jujur imannya. Ya, Bunda Syafiyah. Kemudian Juwairiyah, Bunda Juwairiyah pembawa berkah, Ummu Habibah juga putri pemimpin kaum musyrik ya. Walaupun ayahnya pemimpin kaum musyrik, tetapi Allah hadiahkan hidayah buat Ummu Habibah untuk memeluk Islam ya. Sehingga ini menjadi pembuka dakwah Rasulullah. Kemudian ada Bunda Maimunah, ya, wanita jujur imannya, dan juga Maria Al-Qibtiyah, ya. Nah, 13 ya, 13 istri Rasulullah. Banyak sekali yang bisa kita ambil pelajarannya. Nah, tapi mungkin di sini ini saya pelorkan di awal sebagai wacana buat teman-teman bahwa Islam itu Masya Allah itu ya, kita sebenarnya sudah banyak sekali referensi bagaimana sih menjadi seorang muslimah yang baik di mata Allah dengan menghadirkan sosok-sosok istri Rasulullah gitu ya. Nah, ya kan yang menjadi istri Rasulullah itu nggak sembarang orang gitu ya, nggak sembarang muslimah gitu. Dan disitulah kita bisa melihat banyak sekali contoh kebaikan yang bisa kita lihat. Oke, lanjut. Nah, bagaimana peran seorang ibu dalam sebuah keluarga? Nah, peran seorang ibu dalam sebuah keluarga, yang pertama sebagai madrasah pertama bagi anak. Ya, nah, madrasah, teman-teman pasti sudah pernah sekolah ya. Nah, sekarang pun masih sekolah kan? Ya, bagaimana sih kalau di sekolah? Wah, di situ ada pengajaran ya, ada evaluasi juga, diajarin kalau belum bisa. Setelah udah diajarin, dievaluasi. Oh, kamu masih salah nih. Nah, disitulah peran seorang ibu. Nah, bagaimana menjalankan peran itu sementara kita tidak punya ilmu? Nah, pertanyaannya akhirnya ke situ ya. Jadi, menjadi seorang madrasah utama, pastinya butuh ilmu. Nggak mungkin nggak pakai ilmu ya. Lah, wong nyuntik aja kita pakai ilmu ya, apalagi menjadi madrasah pertama bagi anak-anak kita. Dan bersyukurlah teman-teman yang Allah kasih kesempatan untuk menjadi seorang tenaga kesehatan. Ya enggak? Wah, utamanya ini yang perawat ya. Kita banyak sekali tuh kan, mulai dari psikologi kita belajar, ilmu komunikasi juga belajar, tumbuh kembang anak belajar, gawat darurat, gimana mengatasi misalnya kalau anak-anak jatuh. Nah, itu kan ilmu gadarnya kepake juga. Wah, Masya Allah lah. Jadi bersyukur sekali ya.
bersyukur sekali, terutama kita menjadi, salah satu pilihan, ya walaupun ada konsekuensinya ya, kalau sekarang kan harus di rumah sakit misalnya ya, jadi, garda terdepan penanganan COVID-19. Ini yang harus kita sadari bahwa menjadi seorang madrasah pertama bagi anak itu tidak mudah, akan tetapi yakin Allah pasti menolong kita ya. Allah berikan fasilitas dengan, misalnya kita tadi sudah Allah takdirkan menjadi salah satu perawat, salah satu, ahli farmasi dan sebagainya, teman-teman yang ada di UHB. Kemudian sebagai motivator dan inspirator bagi anak. Nah, kalau motivator, masa lemes gitu kan? Kalau menjadi motivator berarti bawaannya itu bergairah gitu, semangat gitu ya. Pagi-pagi ngelihat ibunya cemberut, apa yang kira-kira dipikirkan anak-anak? Ya, ikut cemberut juga kan. Nah, penting bagi teman-teman semuanya yang ingin menjadi seorang ibu, menjadi, madrasah utama, belajar untuk selalu memotivasi diri dari sekarang. Gimana nih? Wah, tugasnya numpuk dan sebagainya. Itu bukan menjadi alasan gitu ya. Kalau kita ingin menjadi madrasah utama, berarti kita harus belajar menjadi motivator untuk diri kita sendiri ya, menjadi inspirator untuk diri kita sendiri. Nantinya ketika kita bisa melakukan itu, ya insya Allah ketika kita diamanai menjadi seorang ibu, kita sudah terbiasa ya. Nah, sudah terbiasa karena sudah menjadi habit. Kemudian ibu sebagai guru bagi anak. Ya, guru memberikan pengetahuan. Guru itu memberikan cahaya ya bagi anak didiknya yang tadinya gelap, yang tadinya nggak tahu apa-apa, ya. Tapi kemudian kita menjadi tahu banyak hal. Ah, luar biasa ya. Makanya saya pilih jadi guru. Gurunya perawat, ya. Oke. Selanjutnya ibu sebagai penasehat bagi anak. Nah, penasehat. Raja aja kan ada penasehatnya ya. Nah, seorang raja loh. Seorang presiden juga ada penasehatnya ya. Nah, sama dengan ibu, ibu fungsinya sebagai penasehat. Nah, kalau sebagai penasehat berarti ada kebijakan, ya, ada sifat bijaksana, ada sifat tidak gampang menghakimi, ada sifat mengoreksi tanpa menyalahkan, ya. Nah, ini ilmu psikologi kita ini kepake banget nih ya di sini. Wah, luar biasa. Kemudian ibu sebagai sahabat anak. Sahabat, tidak hanya sebagai penasehat, kadangkala kita juga berperan sebagai sahabat. Seperti saya nih sekarang, anak saya sudah masuk akil balik ya, jadi kadang, cerita gitu ya, pengalamannya dengan teman-temannya. Nah, ternyata nggak mudah untuk kemudian menampilkan diri saya pribadi sebagai sahabat anak saya gitu loh. Kalau sahabat tuh gimana sih? Sahabat itu tuh, benar-benar pengennya cerita gitu ya, benar-benar pengennya curhat, curcol gitu ya, iya nggak? Nah, seperti itu ya. Jadi gimana nanti ketika kalian menjadi seorang ibu, apakah bisa menampilkan diri sebagai seorang sahabat? Nah, berarti harus dimulai dari sekarang ya, dengan siapa saja kita bisa bersahabat, apalagi dengan anak-anak kita nantinya. Oke. Peran ibu dalam mendidik anak. Tadi, sudah dibahas sedikit, sebagai guru ya, guru sumber kecerdasan dan kepribadian ya. Bagaimana kepribadiannya apa? Bukan kepribadian yang gampang marah gitu ya. Nah, jangan dong ya, tapi, kepribadian yang baik. Apa saja? Disiplin ya, suka rapi, nggak telatan, wah, apalagi? Kalau kecerdasan bisa karena, apa namanya, bisa karena keturunan. Tapi, yang dimaksud di sini cerdas itu bisa mengatasi sesuatu ya, kondisi-kondisi yang mungkin, bisa mendadak dan sebagainya. Cerdas misalnya ketika anak rewel, gimana nih biar anaknya nggak rewel? Wah, itu butuh sekali ilmu ya, butuh sekali ilmu. Nah, ilmu-ilmu apa nanti kita akan bahas. Guru sebagai, eee, sumber kecerdasan dan kepribadian anak-anak. Kemudian sebagai ustazah, ya, mengajari akidah dan ibadah.
bagaimana anak-anak kita mau sholat 5 waktu, ya, kalau saya rasakan sendiri, anak itu akan melihat kok kebiasaan orang tua. Kalau orang tuanya rajin sholat, rajin ngaji, itu udah nggak usah terlalu banyak kata ya, terlalu banyak, perintah. Anak-anak biasanya akan meniru kebiasaan orang tua, ya. Mengajari akidah, akidah ini sangat penting ya. Akidah ini kaitannya dengan bagaimana dia menghadirkan Allah di setiap nafasnya, di setiap, jengkal langkahnya, ya. Ini sangat penting. Kemudian manajer rumah tangga, ya, bisa jadi menteri, ya, jadi, administrasi, itu ya. Wah, banyak sekali lah, mulai, genteng bocor juga ya. Jadi istri nantinya, jadi seorang ibu nantinya, ini harus banyak keahlian ya. Masang paku ya, bahkan masang paku sekalipun ya, jangan, tergantung sama suami. Nah, ini penting. Kemudian psikolog, tempat curhat dan konseling. Wah, luar biasa nih, ya. Perawat-perawat pastinya kan belajar psikolog, jadi belajarnya yang benar ya. Nah, ilmunya itu nanti kepakai banget, pasti banget kepakai, ya. Kemudian jadi chef. Nah, gimana nih biar anak-anak mau makan sayur ya, kalau anak ya kayak anak saya gitu, kadang susah banget makan sayur, gimana caranya nih? Oh, yang eee, umpetin di telur lah gitu ya, pakai nugget sayur lah dan sebagainya. Wah, banyak sekali ya ilmunya yang harus dikuasai. Kemudian jadi perawat, wah ini ya, perawat merawat tumbuh kembang anak, ya pasti dong, ya, mulai dari bayi sampai kemudian dia bisa mandiri, ya. Tapi ya, ini jadi perawat, ini mendampingi tumbuh kembangnya. Kemudian jadi dokter. Nah, dokter berarti kalau lagi sakit, ya, kita adalah dokter pertama buat anak kita, ya. Dokter pertamanya apa? Nah, kalau saya sendiri selalu mensugesti ke anak-anak, kalau sakit, yuk kita minta tolong sama Allah dulu, bukan langsung minta tolong sama dokter, ya. Dokter itu, second line lah, ya. Tapi kita minta tolong dulu sama Allah. Nah, ini kaitannya dengan akidah, ya. Bagaimana saat anak-anak sakit, wah itu saat yang bagus sekali untuk meningkatkan akidah anak, ya. Jangan sampai, dia kemudian menuhankan makhluknya, dikit-dikit ke dokter, dikit-dikit ke dokter. Jujur saya sendiri mungkin, teman-teman yang pernah ikut kuliah dengan saya juga sering saya cerita nih ya di kelas bahwa selama anak saya besar, saya bisa ngitung loh, saya itu pergi ke dokter kalau anak-anak saya sakit gitu ya. Karena apa? Biasanya saya sugesti dulu, ya. Ya kalau orang jiwa, sugesti itu luar biasa gitu ya. Kita sugesti anak-anak kita, misalnya dengan kata-kata yang persuasif dan sebagainya. Ya nanti kita akan, belajar itu kalau, Allah menghendaki ya. Oke. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan oleh seorang muslimah untuk menjadi sosok madrasatul utama di rumah? Nah, ini yang penting untuk kita pahami. Yang pertama persiapan ruhiyah, kemudian fikriyah, dan yang terakhir adalah jasadiyah. Persiapan ruhiyah, ini menjadi poin utama yang bisa kita bahas karena ruhiyah itu kan terkait dengan jiwa. No health without mental health. Wah, itu moto saya di keperawatan jiwa ya. Tidak ada jiwa yang sehat, tidak ada tubuh yang sehat tanpa jiwa yang sehat. Nah, kenapa persiapan ruqyah ini menjadi mungkin kalau di persentase hampir 80%, 85%. Karena apa? Ruqyah inilah yang menjadi penggerak seseorang. Ya, meskipun mungkin secara fisik terbatas, tapi ketika dia mempunyai semangat, ya, seorang muslim mempunyai semangat untuk terus belajar, itu bisa merubah hidupnya. Ya, saya yakin dan saya sangat percaya itu. Nah, apa yang harus kita persiapkan untuk ruhiyah kita? Membersihkan diri dari segala keburukan. Ya, dengan zaman kalian seperti sekarang ini, memang tantangannya luar biasa ya. Kalau saya
rasakan bagaimana kalian dikeroyok oleh berbagai macam, isme-isme ya, yang TikTok lah, yang apalah gitu ya. Banyak sekali godaan-godaan yang membuat ruhiyah kalian bisa terancam. Karena apa? Ini, membersihkan diri dari segala keburukan. Contoh apa? Bersikap waro, hati-hati terhadap sesuatu yang mubazir, sesuatu yang mubah, tiktokan dan sebagainya. Ya sekali-kali mungkin bolehlah, tapi jangan kemudian menjadi hal yang rutin gitu ya. Perlu rutin ya. Nah, akan lebih baik kita isi dengan hal yang lain ya. Apa? Ya, mendekatkan diri pada Allah, banyak tilawah dan sebagainya, apalagi dalam masa Ramadan seperti sekarang ini. Kemudian menghindari hati yang keras, ya, hati yang keras. Nah, hati yang keras itu bisa kita minimalisir dengan apa? Wajah yang ceria. Ya, jadi kalau ketemu teman ya jangan jutek gitu ya. Siapa gitu ya. Pandai menyapa dan sebagainya. Hati yang keras juga mudah untuk menerima masukan ya. Kalau ada yang ngasih tahu bukan kemudian marah ya, tapi kita cerna dulu apakah yang disampaikan itu benar nggak sih sesuai dengan kondisi, apakah saya seperti itu ya. Jadi jangan marah ya, hati-hati dengan responnya. Kemudian menghiasi diri dengan segala keutamaan. Nah, tidak melakukan hal-hal di luar adab Islam. Adab Islam apa? Banyak sekali ya. Wah, banyak kita bisa belajar dari keseharian Rasulullah ya. Terutama di bulan Ramadan ini ya. Misalnya tadi mulai dari buka ya, bukanya dipercepat. Kemudian apa? Makan dengan tangan kanan dan sebagainya. Itu ada adab di Islam ya, yang mungkin uh, sudah mulai pudar. Padahal ini yang harus kita jaga. Kenapa harus kita jaga? Ya semata-mata sebagai bagian dari persiapan ruhiyah kita. Kalau kita sudah terbiasa melakukan adab-adab Islam dengan baik, nantinya ketika kita punya anak, ya kita akan menjadi madrasah utama bagi anak kita. Anak kita pun nanti akan meniru apa yang menjadi kebiasaan kita. Menampilkan akhlak mulia, ya akhlak mulia. Akhlak mulia banyak sekali ya contohnya. Itu tidak hanya dengan orang tua, tapi juga dengan keluarga, dengan sahabat, dengan dosen juga ya. Nah, kalau teman-teman ingin menjadi madrasatul utama bagi anak-anak nantinya, ya mulailah belajar untuk menampilkan akhlak yang mulia, ya tidak bohong dan sebagainya, nggak nyontek. Nggak nyontek itu bukan semata-mata aturan kampus ya, aturan di dunia pendidikan enggak. Itu adalah akhlak mulia, ya. Semua koruptor itu diawali dari kebohongan. Nah, kebohongan itu bisa diawali dari tadi main contek-contekan dan sebagainya gitu ya. Kopas-kopas tugas, punya teman tanpa izin. Aduh, ada yang ketawa ya? Oke. Ya, semoga itu bukan bagian dari kebiasaan teman-teman di Kolab ini ya. Selanjutnya tilawah dan tadabbur Al-Qur'an. Ya, sudah sampai juz berapa ini hari ini? Ya, alhamdulillah saya sudah masuk ke juz 25 ya dari awal. Mungkin sedikit meleset dari perkiraan ya. Targetnya sehari 5 juz, ternyata banyak sekali tugas gitu ya, jadi nggak kejar. Alhamdulillah, semoga sebelum akhirnya nanti selesai Ramadan bisa sesuai target. Perbanyak tilawah dan tadabbur Al-Qur'an. Memperbanyak bertakarub dengan Allah ya. Banyak sholat tahajud nih, terutama di masa Ramadan. Nah, luar biasa. Jiwanya tidak dikuasai perasaan, gak mudah baper ya. Jangan apa-apa baper. Nah, kalau baper ini ancaman ya. Jadi baper ini karena nggak yakin sama Allah. Ya. Mensyukuri nikmat dan sabar atas segala cobaan. Istiqomah dalam kebaikan. Selanjutnya, persiapan fikriyah. Nah, fikriyah ini kita bisa belajar ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu kauniyah. Nah, ilmu syariah misalnya baca buku. Wah, kalau mau lihat buku saya, terutama buku-buku agama tuh lebih banyak dari buku-buku keperawatan. Ya, dari sejak kuliah memang senang banget tuh ngoleksi buku gitu ya. Meskipun mungkin tidak baca sampai tamat gitu ya, tapi saya senang sekali tuh. Nah, baca buku, baca jurnal gitu ya bisa ya. Nah,
itu belajar ilmu-ilmu syariah. Kemudian ilmu kajian, ikut kajian atau taklim ya. Kalau sekarang udah ikut Zoom-Zooman gitu ya. Ikut online, kajian online dan sebagainya kan udah banyak sekali. Nah, itu harapannya bisa memperkaya pikir kita ya. Karena kita itu berperilaku itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita terima setiap harinya. Kemudian belajar ilmu kauniyah dengan cara mentafakuri ciptaan Allah. Nah, di masa Ramadan ini harapannya teman-teman bisa memaksimalkan ya waktu-waktu ini untuk bertafakur, baik di 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari terakhir terutama ya, yang mengejar Lailatul Qadar, gimana caranya ya. Nggak apa-apa, bukan Lailatul Qadar itu bukan hanya untuk yang tua saja ya, yang muda juga bisa loh. Nah, insya Allah, dengan izin Allah. Terakhir adalah persiapan jasadiah. Nah, persiapan jasadiah, mungkin kalau teman-teman di kesehatan sudah banyak ya, tahu gimana sih caranya menjaga kesehatan fisik gitu ya. Nah, menjaga hal-hal dari yang halal, menjaga hal-hal yang halal dan thayyib. Jadi makanan kita pastikan ya kalau beli apapun di supermarket ada label halalnya enggak gitu ya. Nah, itu bisa ditularkan tuh ke anak-anak. Jadi kalau anak-anak misalnya beli jajan, coba lihat ada label halalnya enggak? Kalau enggak, jangan ya, jangan dibeli. Termasuk juga makanan dan pakaian. Kalau pakaian yang halal tuh gimana? Ya, nah ini saya rasa teman-teman sudah tahu lah ya, pakaian syar'i gitu ya. Kalau zamannya saya itu masih bisa dihitung yang pakai jilbab. Nah, kalau sekarang udah banyak banget. Sampai pusing gitu ya, ngelihat story gitu ya. Banyak banget yang towo gitu ya, towo hijab dengan berbagai model dan merek gitu. Nah, itu semata-mata bukan hanya untuk fashion, tapi juga persiapan secara jasadiah kita. Bagaimana memaknai pakaian yang kita pakai itu untuk beribadah dengan Allah, beribadah pada Allah, gitu. Bukan hanya karena ikut tren. Nah, jangan ya. Kemudian menjaga kesehatan dengan upaya preventif, promotif, berobat pada saat sakit dan riadoh. Olahraga ya, olahraganya minimal seminggu berapa kali dan sebagainya. Preventif pencegahan ini yang mungkin terutama anak-anak kos gitu ya. Saya kadang masih melihat ada beberapa anak kos yang kos-kosannya nggak rapi gitu ya. Wah, ini catatan nih ya. Ada apa, pembalut masih di kamar mandi misalnya. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan yang tidak menjaga kesehatan. Nah, itu bisa diminimalisir ya, ketika kita mengetahui bahwa untuk menjadi madrasah utama ya, salah satunya itu persiapan ya, bagaimana kita bisa menjaga lingkungan rumah kita bersih, rapi, ya kan nantinya kita punya anak, punya suami, wah pastinya akan nyaman dengan rumah yang rapi ya. Tapi sekali lagi nanti terkait dengan budaya di masing-masing keluarga. Intinya sebenarnya untuk menjaga persiapan jasadiah ini juga bisa kita pelajari dari sekarang. Kemudian adab-adab kesehatan ya, makan saat lapar, makan dengan tangan kanan, berhenti sebelum kenyang, tidak tidur setelah subuh ya. Oke. Nah, oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di materi follow-up kita kali ini. Mungkin banyak yang masih ingin penjelasan lebih lanjut, nanti dibuka di forum diskusi. Sebagai quote, ya saya biasanya kasih quote ke mahasiswa nih, jangan pernah berhenti belajar, karena saat kau berhenti belajar, saat itulah terhentilah kehidupan. Nggak mau kan berhenti hidup, ya makanya terus belajar. Nah, terkait dengan tema kita di Hari Pendidikan kita hari ini, tarbiyah atau pendidikan is not everything, but everything is nothing without tarbiyah. Pendidikan bukan segalanya, tapi segalanya dimulai dari pendidikan. Nah, ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Apabila engkau telah persiapkan mereka dengan baik, maka sesungguhnya engkau telah mempersiapkan sebuah generasi baik dan kuat.
siap untuk menjadi madrasah utama, ya, perbanyak ilmunya, ya, perbanyak eh, apa namanya persiapannya yang tadi sudah saya sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.